Ya, selamat malam buat tim Kominfo dan juga rekan-rekan pers gugus tugas dari COVID-19 ini. Selamat berjumpa kembali. Saya berharap semua masih tetap dalam keadaan sehat. Di sini ada Papua MCTV, ada Papua 60 Detik, Tabaus, dan juga rekan-rekan yang lain. Pertama-tama saya atas nama tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mimika mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan kita semua selalu dilindungi. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa hari ini ada penambahan 2 kasus positif dari Rumah Sakit Tembagapura, yaitu kasus 040 dengan inisial YBK, laki-laki usia 51 tahun, beralamatkan Tembagapura. Kemudian 041 dengan inisial AKP, laki-laki usia 40 tahun, alamatnya di Tembagapura. Kalau kita lihat dengan penambahan 2 kasus ini, maka jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi laboratorium di Kabupaten Mimika sampai hari ini telah mencapai 41 orang. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada hari ini dilaporkan ada 3 pasien dalam pengawasan yang baru ditemukan dan dilaporkan, yaitu 2 dari Rumah Sakit Tembagapura dan 1 dari RSUD Mimika. Sementara pasien yang sedang dirawat yang sudah terkonfirmasi COVID-19 positif berjumlah 33 orang, yaitu di RSUD Mimika ada 12 orang yang dirawat, di shelter ada 11 orang, di RSUD Mimika 13 orang, dan di shelter 11 orang. Sementara di Rumah Sakit Tembagapura yang sedang dirawat berjumlah 9 orang. Hari ini juga perlu kami laporkan bahwa 2 orang PDP dinyatakan sehat, yaitu dari Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga total PDP sampai hari ini yang sudah dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pengawasan berjumlah 26 orang. Sedangkan untuk ODP hari ini dilaporkan ada 10 ODP baru, yaitu dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat 1 orang, RSUD Mimika 3 orang, Rumah Sakit Tembagapura 1 orang, dan hasil tracing kontak berjumlah 5 orang. Sehingga secara kumulatif jumlah PDP hari ini di Kabupaten Mimika, jumlah ODP di Kabupaten Mimika berjumlah 207 orang, sedangkan jumlah kumulatif PDP yaitu 58 orang. Untuk orang tanpa gejala atau OTG, kalau di hari kemarin berjumlah 300 orang, tetapi pada hari ini terjadi kenaikan 62 orang, sehingga secara keseluruhan berjumlah 362 orang, yaitu dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat OTG baru dilaporkan ada 1 orang, RSUD Mimika dilaporkan ada 1 orang, Rumah Sakit Tembagapura ada 34 orang, dan hasil tracing kontak berjumlah 26 orang. Teman-teman pers sekalian, pada besok hari kami rencana akan melakukan tes lebih kurang pada 950 OTG dan ODP, PDP, dan mereka yang pernah memiliki riwayat kontak. Pemeriksaan ini akan dilaksanakan bersama-sama dengan tim surveillance di Puskesmas dan juga tim medis di Puskesmas. Hasil dari
atau mekanisme dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu nanti sejumlah orang yang akan dites akan dijadwalkan untuk berkunjung di 4 puskesmas, dan kemudian kita akan melakukan pengambilan darah dan dilakukan tes cepat. Hasil tes cepat yang positif akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah untuk selanjutnya dilakukan swab. Sementara yang negatif nanti pada hari ke-10 akan dites kembali. Kami juga pada kesempatan ini akan menyampaikan bahwa tadi pagi hingga siang itu telah dilakukan distribusi bantuan pangan dari pemerintah Kabupaten Mimika kepada keluarga-keluarga yang terdampak, yang dilakukan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mimika. Ya, Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk yang di Tembagapura itu positifnya klaster apa Pak? Iya, untuk Tembagapura kami belum secara rinci untuk duduk bersama-sama dengan tim investigasi penyelidikan epidemiologi di Tembagapura untuk menentukan kira-kira ini berapa klaster yang ada di Tembagapura. Apakah kasus-kasus yang dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan PCR ini merupakan kasus impor ataukah merupakan bagian dari kasus infeksi yang terjadi di Kota Timika. Tetapi pada intinya kasus Tembagapura dan kasus di Timika ini tidak bisa dipisahkan karena merupakan satu rangkaian intervensi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Karena kita tahu bersama wabah ini adalah mempengaruhi penyebaran terutama wilayah, sehingga satu dengan yang lain ini saling memiliki hubungan yang erat. Pak, yang ini tambahan ODP ya Pak ya? Itu dari klaster mana saja Pak? Bukan tambahan ODP, kasus positif 2 orang. Nah, klasternya ini belum bisa kami pastikan, tetapi intinya bahwa di Tembagapura, jika kalau teman-teman pers melihat dari hari ke hari, dalam 2 minggu terakhir kami selalu melaporkan ada PDP, ada ODP, ada OTG, dan juga ada kasus positif. Sudah pasti bahwa ini terjadi transmisi lokal di wilayah Tembagapura. Saya pikir itu. Tadi kan ada tambahan Pak, PDP atau ODP begitu ya Pak ya? Tambahan 2, hasil tracing. PDP dari Rumah Sakit Tembagapura hari ini PDP baru berjumlah 2 orang. Sementara PDP hasil tracing 1 orang, sehingga total PDP baru hari ini adalah 3 orang. Itu dari klaster mana saja? Ya, kalau hasil tracing adalah rangkaian dari klaster Surabaya yang dilakukan di hari ini, yaitu kasus positif yang kemarin sudah dilaporkan. Baik, kemudian Pak, dari kondisi yang saat ini terjadi di Tembagapura, banyak informasi bahwa ada sekian banyak karyawan begitu Pak, yang dites, rapid test dan sebagainya, itu benar Pak? Itu bagaimana? Iya, memang langkah-langkah dalam rangka penyelidikan epidemiologi dan melakukan pemutusan rantai penularan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Tembagapura itu sama dengan apa yang dilakukan oleh tim gugus yang ada di Kabupaten Mimika, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Setelah menemukan kasus atau dilaporkan kasus positif berdasarkan hasil pemeriksaan PCR, maka akan dilakukan pencarian kontak. Pencarian kontak yang dilakukan oleh tim di Tembagapura langsung dilakukan oleh tim industrial public health malaria control dengan mengecek orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus yang dinyatakan positif. Artinya informasi yang beredar selama ini di masyarakat bagaimana Pak? Apakah memang benar ada istilahnya orang-orang yang dites di sana atau bagaimana? Dan kasusnya bagaimana? Kita tahu bahwa di tingkat kabupaten untuk konfirmasi seseorang terinfeksi COVID-19 ini pasti dirujuk. Melakukan
tes melalui tes cepat atau rapid test itu adalah untuk penjaringan kasus, supaya kita bisa mengambil langkah, baik langkah-langkah medis maupun langkah pemutusan rantai penularan dari aspek kesehatan masyarakat. Kan kondisinya kalau di Tembagapura lebih dingin, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Apakah lebih mempermudah atau bagaimana ya, Pak, untuk penularan penyakit? Iya, saya pikir ini salah satu hal yang memang kami khawatirkan, bukan hanya di Tembagapura, tapi kita semua yang ada di tim gugus tugas Kabupaten Mimika. Kita tahu bahwa dengan kelembaban yang tinggi, dengan suhu yang rendah, ini sangat memungkinkan virus corona ini bisa bertahan lama di udara ataupun di tempat-tempat yang sudah terkontaminasi. Ini tentu saja secara topografi berbeda dengan wilayah kota. Inilah yang menjadi salah satu bahan diskusi di Kabupaten Mimika, baik pihak tim gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Mimika maupun dengan tim gugus tugas COVID-19 yang ada di wilayah Tembagapura. Namun tentu saja sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam 1-2 hari ke depan. Bagaimana respon cepat supaya jumlah kasus penyebaran COVID-19 di wilayah Tembagapura ini bisa diatasi. Kita tahu bersama bahwa ada 5 pendekatan dalam pengendalian penyebaran COVID-19, yaitu pertama adalah deteksi. Deteksi di sini adalah penjaringan kasus menurut tanda dan gejala serta riwayat kontak dengan pasien. Yang kedua adalah setelah ditetapkan dalam status sebagai PDP, ODP maupun OTG, maka langkah selanjutnya dilakukan pengobatan, dan setelah diobati akan dilakukan juga langkah untuk tracing kontak, mencari tracing kontak berdasarkan riwayat. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan atau testing, dan yang terakhir adalah melakukan isolasi. Sehingga pendekatan-pendekatan inilah yang sebenarnya sudah dilakukan di wilayah Tembagapura, yaitu mulai dari deteksi, kemudian treatment, kemudian testing, setelah itu tracing, dan selanjutnya adalah isolasi. Di wilayah Tembagapura pun dilakukan isolasi kepada mereka yang dinyatakan sebagai kasus COVID positif ataupun dinyatakan dalam status. Sementara karantina sehat dilakukan kepada para karyawan yang masih dinyatakan sehat atau tidak pernah kontak dengan mereka yang dinyatakan kasus maupun status. Nah, Pak, ini juga pertanyaan rekan-rekan, Pak. Penularan lokal sudah terjadi di Tembagapura. Sementara kepadatan penduduk di sana padat. Apa yang direkomendasikan oleh gugus tugas? Baik, dalam diskusi kami dengan tim COVID-19 di Tembagapura, yaitu akan ada langkah-langkah, misalnya yang sudah dilakukan adalah penawaran cuti sukarela, kemudian bekerja dari rumah, dan nanti akan ada langkah-langkah teknis, karena ini akan didiskusikan juga hasil pembicaraan ini dengan pihak manajemen PT Freeport. Tetapi pada intinya adalah yang bekerja di sana adalah warga negara Indonesia, yang bekerja di sana adalah warga penduduk Kabupaten Mimika, sehingga pemerintah Kabupaten Mimika sangat serius memperhatikan hal keselamatan. Hal yang paling mendasar yang dipikirkan oleh Bupati Mimika dan Wakil Bupati Mimika adalah untuk tidak terinfeksi. Itu adalah hak yang paling dasar oleh semua orang, semua penduduk, semua warga negara, termasuk para karyawan yang bekerja di area PT Freeport. PT Freeport pun memiliki komitmen yang kuat untuk bagaimana bisa mengendalikan penyebaran ini, termasuk melindungi seluruh karyawan untuk tidak terinfeksi. Bagi mereka yang sudah terinfeksi ataupun yang diduga terinfeksi, tetap dilakukan langkah-langkah isolasi supaya bisa terjadi pemutusan rantai penularan. Nah, ini untuk ODP, OTG, dan PDP yang
yang dilaporkan di Tembagapura ini, apakah mereka berstatus sudah masuk kerja begitu atau bagaimana? Enggak. Jadi semua PDP, ODP dan OTG mereka diisolasi dan tidak bekerja dan dilakukan pemantauan sampai 14 hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tapi isolasinya di area PT Freeport ya Pak? Iya, isolasinya tetap isolasi di wilayah PT Freeport. Nah ini untuk penanganan medis, obat, rapid test di Tembagapura, apakah didatangkan oleh PT Freeport? Iya, sebagaimana dalam tugas-tugas upaya pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika, pemerintah Kabupaten Mimika bertanggung jawab untuk seluruh upaya termasuk penyediaan seluruh sarana prasarana penunjang di fasilitas kesehatan termasuk di Rumah Sakit Tembagapura. Kami coba berkolaborasi dengan pihak Rumah Sakit Tembagapura dalam hal penyediaan obat, dalam hal penyediaan testing, baik itu tes cepat maupun tes konfirmasi PCR dan bahan medis habis pakai lainnya yang mana juga disuplai oleh pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan. Nah, kalau untuk reagen yang dibutuhkan rapid test berapa banyak ya Pak di Tembagapura? Saya pikir bahwa stok rapid test untuk melakukan pemeriksaan dini di wilayah Tembagapura, rapid testnya sangat banyak, di kisaran lebih dari 1.000 testing, dan inilah sebenarnya yang bisa membantu bagaimana deteksi dini bagi kasus-kasus. Karena dari satu kasus yang dilaporkan, kemudian ada PDP ODP, selanjutnya teman-teman di wilayah Tembagapura melalui Industrial Public Health Malaria Control melakukan pemeriksaan massal, mulai dari lowland di wilayah Forsyth hingga pada wilayah Highland di wilayah Tembagapura. Dari hasil pemeriksaan tersebut, yang positif dilanjutkan dengan rujukan sampel untuk pemeriksaan PCR. Dan langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang baik. Kami pikir membongkar kasus ini jauh lebih penting daripada menyembunyikan kasus-kasus positif ataupun menyembunyikan ODP, PDP, dan OTG. Ini Pak, pertanyaan dari rekan-rekan, bagaimana kabar PSBB Pak? Apakah sudah ada jawaban dari Kemenkes? Ya, PSBB kami coba untuk melengkapi seluruh kebijakan dan upaya yang telah dilakukan. Bapak Bupati Mimika sendiri sudah menandatangani surat pengantar, baik dalam kapasitas sebagai Bupati Mimika maupun dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Gugus Tugas. Saya pikir dalam minggu ini sudah bisa disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Tetapi pada intinya, upaya penanggulangan hari ini tidak hanya bergantung pada PSBB. Karena pada hakikatnya, yaitu pelaksanaan PSBB secara teknis ini sudah dilakukan di Kabupaten Mimika. Yang terpenting di sini adalah kita menyelesaikan pada sebabnya. Hari ini yang kita lakukan ini adalah menyelesaikan akibatnya. Sebabnya itu, yaitu pergerakan masyarakat masih sangat tinggi. Kemudian kita lihat kesadaran ketika masyarakat keluar rumah tetap tidak menggunakan masker, dan juga ketika kebiasaan masyarakat untuk berkumpul ini masih sering terjadi dari hari ke hari. Kita bisa lihat saja setiap hari di Kota Timika, terutama pada jam pagi hari sampai jam siang hari. Saya pikir ini sebenarnya jika ingin COVID-19 ini selesai di Kabupaten Mimika, sebabnya ini yang harus kita selesaikan atau kita tuntaskan. Nah Pak, ini kembali lagi Pak mengenai data-data yang diperlukan oleh tim gugus dari Rumah Sakit Tembagapura. Ya. Apakah sudah ada Pak? Ya. Hampir setiap saat
teman-teman dari Rumah Sakit Tembagapura setiap hari menyampaikan laporan-laporan kepada kami. Ini bisa dibuktikan dengan kami setiap sore atau setiap malam dapat menyampaikan ini perkembangan kasus di Tembagapura. Artinya bahwa mulai dari hal pencarian atau deteksi kasus hingga pada pencatatan dan pelaporan itu disampaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, langkah yang memang harus kami duduk sama-sama untuk bisa melakukan identifikasi data yang lebih detail, yaitu melakukan verifikasi dan sinkronisasi data secara bersama-sama antara tim di Rumah Sakit Tembagapura maupun juga dengan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Di distrik-distrik lain, Pak, yang menonjol selain di Tembagapura, Wania ya, Pak ya? Ya. Apakah kira-kira masih akan ada lagi tracing di daerah situ? Betul. Nanti tracing akan dikembangkan berdasarkan hasil rapid test besok yang akan kami lakukan. Ketika ada kasus positif dari hasil rapid dari orang yang pernah kontak, maka kita akan mencari kontaknya lagi. Jadi saya pikir bukan hanya terfokus pada 4 distrik ini saja, tapi distrik-distrik lain pun kalau misalnya berdasarkan riwayat dari kasus bahwa pernah ada di distrik A atau distrik B, maka kami akan pergi ke sana untuk melakukan tracing atau mencari kontak di wilayah tersebut. Kemungkinan berarti masih akan ada distrik-distrik lain ya Pak ya, kalau melihat hasil rapid besok ini? Iya. Alasan yang paling sederhana, penyebaran ini masih tetap berlangsung dan penyebaran ini sangat cepat. Oleh karena pergerakan masyarakat ini masih sangat tinggi. Kita lihat pagi hari, kita lihat masyarakat yang masuk dan keluar di wilayah pesisir itu pun masih terjadi. Padahal instruksi dari Bupati Mimika, arahan dari Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk masyarakat yang ada di wilayah pesisir, di wilayah gunung, jangan dulu ke Timika. Demikian pula sebaliknya. Tapi kita bisa melihat sendiri, menyaksikan sendiri pergerakan masyarakat ini masih sangat tinggi di Kabupaten Mimika. Ini sebabnya kenapa kasus ini dia tinggi. Oke, dan masih akan terus tinggi Pak, diperkirakan? Kita lihat nanti di tanggal 28 bulan April tahun 2020. Apakah ini akan mulai melandai di bulan Juni ataukah di bulan September tahun 2020? Nah Pak, apa kabar klaster Surabaya, pertanyaan rekan-rekan? Klaster Surabaya masih panjang karena hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu melahirkan 7 orang yang terinfeksi. Dan sampai malam ini tracing kontaknya itu hampir sama dengan klaster Lembang. Tracing kontaknya sudah mencapai 300 orang, bahkan nanti lebih. Oleh karena itu, yang langkah ini akan kami lakukan besok hari. Semua orang yang pernah kontak dengan mereka yang merupakan klaster Surabaya pertama kali atau generasi pertama dari klaster Surabaya di Kabupaten Mimika akan kami kumpulkan. Kemudian dilakukan tes secara massal. Seperti itu. Nah, untuk data pasien PDP, ODP, OTG, apakah sudah diserahkan ke kelurahan? Misalnya masyarakat yang penasaran, apakah bisa tanya ke kelurahan? Silakan, kami sudah menyerahkan itu ke wilayah distrik. Bahkan mereka yang positif sudah kami serahkan data-data secara lengkap, secara rinci dengan nomor teleponnya di distrik, di kepala distrik dan para lurah. Kami sangat berharap data itu tidak menjadi konsumsi publik begitu saja, tapi yang terpenting adalah sama-sama kita menjaga diri untuk tidak keluar dan kemudian sama-sama kita bisa saling mengawasi. Gitu. Pak, seandainya nih akhirnya kemudian data itu menyebar ke masyarakat, ada sanksi mungkin Pak atau konsekuensi hukum? Ya, sebagaimana telah kami sampaikan beberapa waktu lalu
Data tersebut merupakan dokumen rahasia negara. Kami serahkan secara berjenjang pada struktur pemerintahan terkecil itu dalam kapasitas sebagai rahasia jabatan. Dan apabila itu sampai disalahgunakan, maka itu akan diberlakukan sanksi sebagaimana aturan-aturan yang berlaku. Kemudian pertanyaan lain dari rekan-rekan. Ruang isolasi pasien positif di RSUD dan rumah sakit lainnya apakah masih cukup dengan terus bertambahnya kasus? Baik, kalau kita lihat yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di RSUD Mimika ini sedang merawat 12 orang yang di RSUD Mimika. Maaf, 13 orang. Berarti kalau jumlah tempat tidur di RSUD Mimika hari ini adalah 20, sebenarnya jumlah tempat tidur di RSUD Mimika ini sudah ditambah. Jadi contoh aja kalau 20 maka sebenarnya masih ada 7 tempat tidur yang tersisa. Nah, 11 orang pasien dari RSUD Mimika ini diisolasi di shelter atau di Wisma Atlet. Dan ini karena mereka merupakan pasien positif tetapi dengan PDP ringan, bahkan ada yang tanpa gejala. Nah, tetapi bukan pada jumlah tempat tidur sebenarnya yang harus dilakukan hari ini. Jangan sampai tempat tidurnya itu tidak cukup. Yang harus dilakukan saat ini, jangan sampai kita menjadi bagian orang yang akan nanti terinfeksi dan menghuni tempat tidur, yang pada akhirnya membuat kapasitas tempat tidur dan ruangan itu menjadi tidak cukup. Sehingga masyarakat tetap tinggal di rumah. Kemudian dengan terjadinya krisis ekonomi akibat COVID-19 di mana-mana, saya sangat berharap masyarakat tetap bijak untuk menggunakan uang. Oleh karena kita tidak bisa memastikan, kita tidak bisa menguasai mengendalikan epidemi ini, oleh karena kita tidak patuh terhadap anjuran pemerintah. Pesan kami kepada masyarakat di bulan suci Ramadan, sangat baik jika selain kita menjaga tali silaturahmi, baik dengan saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, tetapi kita juga tetap bisa menjaga kesehatan kita dan juga menggunakan uang kita dengan bijak. Jangan sampai terjadi krisis moneter yang kesekian kali. Karena krisis moneter yang di tahun 98 itu tidak terjadi di semua negara. Tapi COVID-19 ini terjadi di semua negara. Dan termasuk di Indonesia. Dan sudah pasti secara khusus di Timika. Oleh karena itu, kita harus bisa memastikan bagaimana selain kita sehat, tetapi kita juga harus bijak untuk menggunakan atau membelanjakan uang kita. Nah Pak, ini ada yang berpendapat bahwa pergerakan warga karena pemerintah kurang tegas. Tanggapannya Pak? Ya, ketegasan apapun yang kami harapkan hari ini adalah kebijaksanaan. Sejak awal kami minta masyarakat Mimika harus menjadi masyarakat yang bijak, masyarakat yang harus bisa mengendalikan, karena lini terdepan untuk mengendalikan epidemi coronavirus ini yaitu masyarakat, terutama dimulai dari dalam rumah. Kondisi hari ini kita sudah tidak bisa mempercayai siapa di depan kita, siapa di belakang kita, siapa di samping kiri kita, ataupun kanan kita. Yang kita pastikan adalah mereka kemungkinan terinfeksi. Demikian pula sebaliknya, wajar-wajar saja kalau mereka menganggap kita ini terinfeksi. Jadi warga Mimika harus masih tetap waspada. Kewaspadaan ini harus ditingkatkan. Dan ini harus berbanding lurus dengan kepatuhan dalam melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah daerah. Saya pikir pemerintah daerah sudah sangat serius menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat Mimika. Oleh karena itu, keberhasilan ini hanya bisa terjadi jika ada kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah Pak, apakah berpuasa bisa menurunkan imunitas tubuh? Saya pikir tidak. Dan puasa merupakan salah satu hal yang sangat baik untuk menjaga stamina kita, mengatur metabolisme tubuh kita, mengatur keseimbangan tubuh kita. Jadi berpuasalah, justru dengan cara berpuasa kita terhindar dari penyakit tidak menular dan juga penyakit menular.
Nah, ini pertanyaan rekan-rekan juga Pak, bagaimana kabar Kadisub dan stafnya? Setelah ada salah satu staf yang keluarganya positif dan menjalani isolasi mandiri, apakah mereka juga akan melakukan rapid test Pak? Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan bulan lalu oleh Bupati Mimika, yaitu menugaskan seluruh pimpinan OPD untuk wajib ikut tes. Akhirnya bekerja dari rumah atau work from home, toh akhirnya juga kami ada di luar rumah untuk melindungi masyarakat. Dan kami pun menjadi kelompok yang rentan untuk bisa tertular atau terpapar dengan COVID-19. Setiap hari, setiap malam kami menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Itu bentuk bagaimana kami melindungi masyarakat untuk tidak sakit, untuk tidak tertular COVID-19. Toh kalau memang sampai kami terkena, itulah bagian daripada pelayanan kami kepada masyarakat. Ini untuk rapid testnya sendiri berapa orang dan kira-kira berlangsung berapa hari? Apakah juga petugas seperti Satpol PP, aparat keamanan yang isolasi mandiri juga bisa ikut rapid test? Ya, sebenarnya seluruh masyarakat Mimika ini bisa memiliki hak untuk bisa mengikuti rapid test. Namun rapid test kami terbatas. Dalam hitungan kami lebih kurang ada 1.030 orang yang akan dites secara bertahap, secara terjadwal di puskesmas, dan targetnya besok mulai dilakukan hingga hari Minggu nanti, Minggu mendatang. Oke Pak, ini nakes yang positif sudah ada Pak? Tenaga kesehatan yang positif dan sudah dinyatakan sembuh, itu kemarin 1 orang. Sudah sembuh ya Pak? Sudah dinyatakan sembuh, nyatakan sehat. Oke, baik. Teman-teman pers yang melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah puasa. Tetap sehat. Jangan lupa tetap sholat dari rumah. Tetap mendoakan kita, mendoakan Kabupaten Mimika. Semoga di akhir bulan Ramadan Mimika bisa selesai dari masalah COVID-19.